Halo anak-anak kelas 5, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini bersama Budita, kalian akan belajar tema 6, panas dan perpindahannya, subtema 2, pembelajaran 4. Mari kita simak video berikut ini. Anak-anak, kali ini kita akan belajar tema 6, panas dan perpindahannya, subtema 2, perpindahan kalor di sekitar kita, pembelajaran keempat. Materi pembelajaran kita hari ini, yang pertama, menyimpulkan isi teks bacaan dari media cetak. 2. Manfaat dan tujuan dibuatnya tempat pelelangan ikan atau TPI. 3. Hak dan kewajiban warga masyarakat. Masih ingatkah kamu peristiwa terjadinya angin laut dan angin darat yang dimanfaatkan oleh para nelayan untuk melakukan kegiatan mereka? Nah, perhatikan gambar tersebut. Para nelayan Panting Kerenehan, Gunung Kidul, Yogyakarta, kembali ke pantai ketika matahari telah naik pada siang hari. Mereka berangkat melaut pada malam hari dan dini hari, melaut ke tengah laut dan menebar jala mereka untuk menangkap ikan. Ketika mereka telah menyentuh bibir pantai pada siang hari, mereka akan disambut oleh para nelayan lain untuk membantu menggeser perahu mereka ke daratan. Beberapa rekan nelayan lainnya akan membantu nelayan menangkap ikan itu untuk menurunkan hasil tangkapannya. Sedangkan nelayan yang lain membereskan peralatan menangkap ikan. Begitulah keseharian kegiatan para nelayan yang biasanya hidup berkelompok dalam sebuah perkampungan atau desa nelayan. Lalu, kemanakah hasil tangkapan ikan itu mereka bawa? Simaklah bacaan berikut dengan saksama. Kehidupan nelayan Indonesia. Para nelayan dan pedagang ikan bertemu di sebuah tempat pelelangan ikan di salah satu tempat di Banda Aceh, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Tempat pelelangan ikan merupakan tempat bertemunya para pembeli ikan dan para nelayan yang telah menangkap ikan. Para pembeli di pelelangan ikan biasanya adalah para pedagang. Mereka akan menjual kembali hasil tangkapan para nelayan ini kepada para konsumennya. Tempat pelelangan ikan ramai setiap hari pada musim tangkap ikan. Akan tetapi, jika gelombang laut sedang besar dan cuaca buruk, tempat ini menjadi sepi. Para nelayan tidak dapat melaut, sehingga mereka tidak punya hasil tangkapan yang bisa dijual. Begitulah kehidupan para nelayan. Para nelayan juga harus memelihara laut tempat mereka mencari ikan. Mereka tidak menggunakan zat berbahaya seperti racun dan bom ikan yang akan memusnahkan isi laut. Mereka menggunakan peralatan sederhana seperti jala ikan dan menggunakan perahu nelayan tradisional. Ketika perahu mereka telah penuh dengan muatan ikan, mereka akan kembali ke pantai untuk menjual tangkapan. Mereka harus memastikan laut mereka tidak tercemar oleh zat-zat berbahaya yang dapat mengancam kehidupan biota laut dan kehidupan mereka sendiri. Kehidupan para nelayan pun diwarnai dengan serangkaian kegiatan yang telah diturunkan dari nenek moyang mereka. Beberapa kegiatan seperti perayaan petik laut dilakukan untuk memberikan ucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Acara ini pun dimaksudkan agar mereka terlindung dari bahaya dan laut menghasilkan banyak ikan untuk ditangkap. Nah, selanjutnya, pokok pikiran adalah ide utama atau gagasan dari sebuah paragraf. Pikiran pokok dapat ditemukan di awal, di tengah, atau di akhir paragraf. Cara menemukan pokok pikiran. 1. Membaca keseluruhan bacaan secara saksama. 2. Menemukan kalimat utama dengan memahami isi bacaan. 3. Menemukan ide pokok pada kalimat utama. 4. Ide pokok tersebut merupakan pokok pikiran paragraf. Setelah membaca dengan seksama, kita dapat membuat kesimpulan dari pokok pikiran. Susunlah kesimpulan dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar. Contoh, pokok pikiran paragraf 1. Nelayan dan pedagang ikan bertemu di tempat pelelangan ikan. 2. TPI ramai saat musim tangkap ikan. 3. Nelayan juga harus menjaga laut. 4. Kehidupan nelayan dengan serangkaian kegiatan dari nenek moyang.
Kesimpulannya yaitu nelayan dan pedagang ikan bertemu di tempat pelelangan ikan. TPI ramai saat musim tangkap ikan. Nelayan juga harus menjaga laut. Kehidupan nelayan dengan serangkaian kegiatan dari nenek moyang. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang manfaat dan tujuan dibuatnya tempat pelelangan ikan atau TPI. Tujuannya dan manfaatnya yang pertama, memperlancar pelaksanaan pelelangan hasil tangkapan laut. Kedua, mengusahakan stabilitas harga ikan. 3. Menyortir, mencuci, dan menimbang sebelum dilelang. 4. Pengepakan ikan sebelum dikirim ke daerah pemasaran. 5. Meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan nelayan beserta keluarganya. 6. Meningkatkan pendapatan asli daerah. Kita lanjutkan. Hak dan kewajiban warga masyarakat. Apakah itu hak? Hak adalah segala sesuatu yang harus kita miliki atau kita dapatkan. Sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan atau kita laksanakan. Nah, di bawah ini adalah hak dan kewajiban warga di tempat kegiatan pelelangan ikan. Di tempat kegiatan pelelangan ikan, ada nelayan, ada juru lelang, ada pedagang besar, dan ada penyedia alat transportasi. Nelayan berperan sebagai menangkap ikan di laut. Hak seorang nelayan yaitu mendapatkan uang dari hasil penjualan ikan. Kewajiban nelayan yaitu menyediakan ikan dengan kualitas yang baik. Sedangkan juru lelang perannya menawarkan harga pada pembeli. Hak seorang juru lelang yaitu mendapatkan jasa dari pelelangan ikan. Kewajiban juru lelang yaitu memberikan informasi harga ikan dengan tepat. Pedagang besar berperan memasarkan ikan ke daerah lain. Hak pedagang besar yaitu mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan. Kewajiban pedagang besar menyediakan ikan yang dibutuhkan oleh pembeli. Selanjutnya ada penyedia alat transportasi. Perannya yaitu mengangkut ikan TPI ke daerah lain. Hak penyedia alat transportasi yaitu mendapatkan jasa pengangkutan ikan. Kewajibannya yaitu mengangkut barang sampai tujuan. Nah, selanjutnya sama temanmu, coba kalian amati dan buatlah peta pikiran tentang pasar. Kalian akan menuliskan peran setiap orang yang terlibat di dalamnya. Juga kalian akan menuliskan hak dan kewajibannya. Oke, selamat mengerjakan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian materi hari ini. Tetap semangat anak-anak. Dan jangan lupa menerapkan 3M. Menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.